SGM Suara Generasi Muda. Oke nih guys, kita kembali lagi dengan bintang tamu kita yang baru, ada 3 nih teman-teman. Yang dimana kita ngangkat tema banjir Sumatera yang kemarin. Nah di sini kita akan menganalisis, kita akan mendalami dan mengkupas lebih dalam lagi mengenai banjir Sumatera yang terjadi. Tapi sebelum kita masuk nih, sebelum kita kupas-kupas nih, kita kenalan dulu ke narasumber kita nih. Narasumber pertama siapa nih? Aku Melisa dari Medan. Yang kedua siapa nih? Hai, aku Cindy dari Padang. Dan yang terakhir, Hai, aku Cynthia dari Bangka Belitung. wah hebat nih, ternyata ada Sumatera banget nih ya. Pas banget dengan tema kita hari ini. Nah, di sini kita akan membahas mengenai banjir Sumatera, dan ukurannya juga para narasumber sudah tahu ya. Kemarin itu terjadi di 3 provinsi dan juga 52 kabupaten yang ada di Pulau Sumatera gitu. Dan ini katanya karena alam atau curah hujan yang tinggi sehingga mengakibatkan banjir bandang ini sangat meluas gitu. Tapi pada kenyataannya ada beberapa pendapat dan faktanya ini dipengaruhi oleh beberapa faktor gitu, baik dari katanya ada perizinan yang tidak sesuai dan lain sebagainya. Di sini kita akan mengupas lebih dalam lagi. Nah, kita masuk ke intinya gitu. Katanya pemerintah itu kalau ada terjadi bencana, mereka itu selalu mengevaluasi dan kasih solusi gitu. Tapi setiap ada terjadi bencana gitu, terutama banjir yang ada di Sumatera ini, nyatanya makin parah gitu. Nggak ada kasih solusi yang menyelesaikan masalah utamanya gitu. Menurut teman-teman gimana sih dengan argumen pemerintah yang seperti itu? Kalau menurut aku pribadi ya, itu tuh di antaranya banyaknya argumen yang kita dengar tuh di publik, pemerintah itu pasti jawabnya, ini karena curah hujan, ini karena faktor alam. Padahal kalau kita lihat dari mata telanjang itu nggak sesimpel itu gitu loh. Itu kayak kita bisa lihat gak sih dari mata telanjang kayak pengelolaan itu masih belum maksimal. Sama ada perbedaan di 2 kebijakan aku lihat dari government sama governance-nya. Berarti dilihat juga dari pemerintahan sama kebijakan yang ada di situ ya gitu, bagaimana sistemnya gitu. Berarti kalau kita lihat dari sisi kelembagaannya, gimana sih masalahnya gitu, tata letaknya masalahnya itu di mana sih gitu? Yang paling kelihatan tuh koordinasi antar lembaga, di mana pusat sama daerah tuh sering gak sejalan dan suka tumpang tindih. Bener banget Mbak Cindy, aku juga setuju. BMKG ini tuh udah ngasih early warning gitu ke pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi. Namun dari ketiga pemerintah ini tuh mereka masih diem gitu loh, nggak merespon apa ya kan? Iya, nggak ngerespon sama sekali, kayak ya udahlah nanti aja dulu gitu, kayak dianggap sepele gitu. Iya benar banget. Jadi mereka tuh diemin dulu. Taunya ketika mereka diemin itu kan awalnya skalanya kecil ya banjirnya. Nah karena mereka dieminnya terlalu lama, maka banjirnya itu membesar gitu. Berarti masalahnya itu bukan cuma soal di lapangan ya, tapi sistemnya juga perlu diperbaiki lagi agar bisa menyelesaikan masalah publik ya gitu ya teman-teman. Iya betul. Sama kalau bagian lembaga itu menurutku ya harus diperjelas, kayak siapa ngapain, harusnya jelas. Iya benar. Sama alurnya juga harus jelas, transparan kita sama masyarakat kan. Nanti kita tahu oh ini kemana sih alurnya. Dan menurutku itu 2 aja harusnya bisa terjadi gitu loh kalau mau jalan. Iya sih. Jadi kayak harus dilihat gitu ya kan. Ini sebenarnya dampaknya gimana gitu. Jangan dilihat hanya dampak atau dampak pendeknya itu, jangka pendeknya, tapi harus dilihat juga jangka panjangnya gitu, serta faktor yang terlibat. Jadi nggak asal-asal ngasih izin gitu ya, sehingga terjadi. Karena kemarin tuh banyak banget katanya gerombolan pohon yang sudah ditebang dan ada capnya gitu. Dan itu buktinya kalau pemerintah sudah kasih izin gitu. Dan itu yang menyebabkan kerusakan makin parah juga gitu, sehingga tidak bisa diserap gitu. Dan katanya itu sampai ke Nias teman-teman, gerombolan kayu-kayu itu juga. Nah sekarang ini kan kita era digital ya gitu, semua sistem digital gitu. Kalau menurut kalian itu ini bisa membantu gak sih di era digital ini gitu, sistem digital ini? Kalau dari sistem digital ini sih harusnya membantu banget ya, apalagi kan ini buat pantang peringatan ini kayak pantauan hujan dan curah air tinggi secara real time. Jadi kalau sistemnya nggak saling terhubung ya percuma aja dan sia-sia. Iya benar banget sih Mbak Cindy, dan juga pemerintah ini harus memanfaatkan teknologi secara maksimal gitu ya, apalagi pemerintah itu harus memberikan sensor gitu, baik di dekat sungai, dekat laut dan sebagainya untuk memantau dari banjirnya ini bakalan terjadi itu kapan, sehingga dikasih aba-aba ya, iya dikasih aba-aba gitu, masyarakatnya bisa mencari
berlindung gitu ya. Iya, jadi pemerintahnya itu siap dan juga masyarakatnya itu juga siap gitu loh. Kalau misalnya ada terjadi banjir tuh mereka tuh harus ngapain, tapi pada kenyataannya kan masyarakatnya nggak tahu apa-apa gitu ya, tiba-tiba langsung banjir gitu. Iya, berarti dari reformasi birokrasinya juga itu penting ya gitu di sini. Penting banget. Iya, emang penting banget. Karena menurutku itu nggak cuma soal sistemnya juga, tapi pola pikir juga menurutku penting banget sih. Karena percuma sistemnya bagus, tapi pola pikir pemerintahnya itu masih pakai ego ya susah jalan sih. Iya, dan jangan lupa juga peran masyarakat dan komunitas untuk ikut terlibat. Justru mereka yang biasanya lebih cepat bertindak di lapangan. Iya, Benar banget sih. Dan juga pemerintah itu jangan harus kerja sendiri gitu loh. Pemerintah pun harus mengajak dari berbagai profesi masyarakat, seperti misalnya mengajak kerjasama dengan swasta, terus juga masyarakat itu sendiri, terus juga NGO, influencer, youtuber dan lain-lain. Nah, karena pemerintah itu kan punya kapasitas terbatas Iya, sih. iya. Nah, jadinya pemerintah itu harus bekerja sama dengan semua pihak agar penanganan banjir itu bisa teratasi dengan cepat dan baik. Gitu. Tapi dengan pernyataan Mbak tadi itu kemarin itu kan viral banget tuh, katanya influencer itu hanya cari muka gitu. Jadi pemerintah itu bilang kami tuh masih bisa menanggapi gitu, masih bisa menangani gitu. Kalian nggak usah ikut campur kalau cuma cari muka katanya gitu. Dan itu menurutku pemikiran yang sangat kolot ya gitu. Sebenarnya sangat kolot. itu justru membantu dong, mengajak kolaborasi dong gitu. Menanggapi negatif ya. Iya. Dan juga katanya itu kemarin tuh bahwa pemerintah kita menolak bantuan dari luar negeri nih. Gimana nih pendapat kalian mengenai ditolaknya bantuan dari luar negeri? Menurut aku sih langkah Presiden Prabowo dalam menolak bantuan dari luar negeri itu sangat tepat ya, karena mengingat dari kasus tahun-tahun sebelumnya itu Australia ini tuh pernah menolong Indonesia. Namun beberapa tahun kemudian itu ternyata Australia ini tuh meminta timbal balik gitu loh ke Indonesia. Jadinya Presiden Prabowo itu sangat gak mau gitu loh dia dibantu sama negara lain karena dengan rasa utang budi ya. Iya, dan juga Presiden Prabowo tuh nganggep dia masih bisa kok gitu untuk nanganin sendiri gitu loh, gak perlu bantuan dari negara lain. Kalau dari aku sih aku nggak setuju ya, soalnya kita kan bisa lihat dari sisi positif di mana bantuan dari luar negeri itu bisa kita terima karena soalnya bisa membantu mempercepat penanganan, kayak ada biaya tenaga kerja, biaya logistik, dan bantuan lainnya. Ya walaupun udah ada anggaran dari APBN, tapi kan jumlahnya belum tentu terbatas, jadi nggak cukup buat 3 provinsi sekaligus. Iya, berarti kayak udah lain kan lagi mendesak gitu, kita butuh gitu secepatnya gitu, karena kita nunggu dari pemerintah pusat tuh mungkin agak lama ya gitu. Sama menurutku kalau aku sih kontra gitu, karena ya wajar sih presiden kita mikir 2 kali mau menerima atau enggak. Karena yang kayak Sylvie bilang ya, dalam politik nggak mungkin lah ada bantuan secara gratis. Ada banget sih, pasti ada udang di balik batu. Iya, pasti ada maksud lain. Nah karena itu presiden mikir 2 kali untuk menerima, karena hubungan diplomatik yang terjadi karena bantuan itu kita nggak tahu apakah yang di hubungan ini bakal membantu kita maju atau malah bikin kita patuh ke negara lain yang beresiko kita jadi kemunduran. Berarti ini teman-teman ini berbeda pendapat ya, ada yang setuju, ada yang enggak gitu. Oke, berarti kalau ini kan dengan adanya peraturan itu masuk kebijakan ya, kebijakan pemerintah dengan menolak bantuan dari luar negeri. Nah, kalau menurut teman-teman nih, bagaimana dari sisi kebijakan, kenapa banjir Sumatera ini tidak ditetapkan sebagai banjir atau bencana nasional ini? Gimana nih? Tapi dari segi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, khususnya Pasal 7 Ayat 2, di mana penetapan status bencana nasional itu kan merupakan kewenangan dari Presiden. Jadi kita harus bisa menerimanya. Gitu. Oke, berarti dari segi undang-undang ya, tepatnya di nomor 27 ya, di ayat 2 juga menyatakan kalau harus dari pemerintah atau dari presiden gitu. Dan juga katanya tuh aku lihat juga undang-undang itu ada beberapa aspek yang dipertimbangkan sehingga bencana tersebut bisa disebut bencana nasional, baik dari kerusakan infrastruktur hingga juga korban jiwanya ya teman-teman ya.
Dan juga gini Mbak Cynthia, kan pemerintah dari ketiga provinsi ini kan masih masih bisa berjalan gitu loh. Beroperasi gitu ya. Iya, dan nggak lumpuh total gitu ya. Jadi mereka tuh masih bisa bekerja di kantor tanggap darurat seperti itu. Jadi mereka tuh masih sanggup dan masih bisa gitu untuk menangani banjir tersebut, sehingga bencana banjir Sumatera ini tidak ditetapkan sebagai bencana nasional gitu Mbak Cynthia. Beda lagi yang kayak tsunami tahun 2004 yang di Aceh itu Iya, loh Mbak itu Cynthia. kan karena pemerintahnya sudah ikut meninggal ya, jadi kayak lumpuh total lah gitu, makanya pemerintah pusat makanya. yang gitu. Iya, makanya ditetapin sebagai bencana nasional yang waktu tsunami itu. Iya betul banget. Kalau yang dari aku itu kenapa belum ditetapkan sebagai bencana nasional itu karena itu mungkin berpengaruh juga sama ekonomi. Itu mungkin bisa bikin presiden itu mikir dua kali, kayak takutnya investor yang biasanya invest ke kita sama turis yang mau datang itu mikirnya, aduh Indonesia lagi kacau, nggak dulu deh. Ini pasti bahaya nih kalau datang ke sana. Jadi takutnya orang yang mau ke Indonesia itu mikir dua kali, dan itu mengganggu, jujur itu mengganggu banget putaran ekonominya nanti. Iya, berarti pariwisatanya juga terkena ya, selain dari ekonomi juga ya, karena Ya, mereka kan nggak ngerti geografis kita ya, mereka ngiranya semua wilayah Indonesia terdampak ya, padahal hanya di Sumatera ya. Oke teman-teman, kita sudah bahas berbagai faktor gitu, berbagai dari aspek gitu. Nah sebelum penutup nih, teman-teman mau kasih kesimpulan gak nih dari podcast kita hari ini nih? Siapa yang mau duluan nih kasih kesimpulan? Kalau aku tuh, menurut aku kesimpulannya ya itu tata kelolanya masih belum bagus seperti yang bisa kita lihat dengan mata telanjang. Ini kayak masih belum sempurna banget, makanya bisa terjadi ini. Ya sih. Nih teman-teman ada tanggapan lagi atau kesimpulan nih sebagai penutup kita hari ini? Kalau menurutku dari bencana Sumatera ini, kita perlu adanya transparansi, akuntabilitas dan partisipasi yang lebih kuat agar tidak asal-asalan dan lebih tepat sasaran. Benar banget. Dan juga dapat kita simpulkan bahwasanya pemerintah ini tuh harus melakukan kolaborasi gitu ya, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi maupun dari masyarakat, NGO, swasta, influencer, YouTuber dan lain-lainnya, supaya penanganan banjir Sumatera itu bisa teratasi gitu. Dan juga pemerintah itu harus memanfaatkan teknologi secara tepat dan juga secara maksimal gitu, sehingga dari penanganan banjir ini tuh bisa teratasi terlebih dahulu gitu loh, supaya banjir Sumatera ini tuh tidak langsung skala besar gitu. Oke teman-teman, dari sini disimpulkan bahwa banjir atau bencana itu bukan hanya dari alam doang, tapi pemerintah juga perlu diperbaiki gitu, tata kelolanya, koordinasi antar lembaganya, aktornya, pelayanan publiknya, digitalnya, semua perlu diperbaiki dan lain sebagainya gitu. Maka dengan itu kiranya setelah ada kejadian ini sebagai salah satu mata untuk membuka bahwa pemerintah Indonesia belum cukup dalam menangani bencana yang terjadi. Semoga dengan podcast kita hari ini menambah pengetahuan teman-teman semuanya, sehingga kita lebih mengetahui lagi, paham lagi tentang kelembagaan dan juga kondisi Indonesia sekarang ini. Oke teman-teman, sekian dari podcast kita hari ini. Terima kasih banyak untuk narasumber kita. Terima kasih ya narasumber. Oke, sekian teman-teman, sekian guys. Kami pamit undur diri, sampai ketemu lagi di podcast SGR Suara Generasi